Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas strategi yang dapat dilakukan di Indonesia untuk menghindari middle income trap melalui tiga instrumen utama, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri. Middle income trap, tantangan Indonesia menuju negara maju. Middle income trap adalah kondisi ketika suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi mengalami kesulitan untuk naik menjadi negara maju. Indonesia saat ini memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju, namun juga menghadapi tantangan berupa produktivitas yang masih perlu ditingkatkan, inovasi yang belum optimal, dan daya saing yang harus terus diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat agar Indonesia dapat keluar dari jebakan tersebut. Peran pemerintah dalam menghadapi middle income trap. Dalam menghadapi middle income trap, pemerintah memiliki peran penting melalui berbagai kebijakan ekonomi. Ketiga kebijakan tersebut yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri. Ketiga kebijakan ini harus berjalan secara sinergis untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia. Karena peningkatan produktivitas merupakan kunci utama bagi suatu negara untuk keluar dari middle income trap. Kebijakan fiskal. Menurut saya, peran kebijakan fiskal dalam menghadapi middle income trap adalah mengubah struktur ekonomi Indonesia dari yang selama ini banyak bergantung pada konsumsi dan komoditas menjadi ekonomi yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi. Karena itu, anggaran negara tidak boleh hanya digunakan untuk belanja rutin, tetapi harus menjadi alat untuk meningkatkan produktivitas nasional. Pemerintah perlu memperkuat investasi pada pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Karena negara maju tidak dibangun oleh kekayaan alam semata, melainkan oleh kualitas manusianya. Selain itu, insentif fiskal perlu diberikan kepada industri yang mampu menciptakan inovasi, teknologi, dan nilai tambah yang lebih besar. Hilirisasi juga harus terus diperkuat agar Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk industri yang memiliki daya saing global. Di sisi lain, sistem perpajakan yang kuat akan memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi, membiayai pembangunan jangka panjang. Sementara pemerataan pembangunan akan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah tertentu saja. Dengan demikian, kebijakan fiskal dapat menjadi fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia. Dampak kebijakan fiskal. Apabila kebijakan fiskal dijalankan secara konsisten dan tepat sasaran, dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga pada perubahan struktur ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Investasi pemerintah pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan industri akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta efisiensi kegiatan ekonomi nasional. Ketika kualitas tenaga kerja meningkat dan industri mampu menghasilkan produk bernilai tambah yang lebih tinggi, produktivitas nasional akan ikut meningkat. Kondisi ini sangat penting karena salah satu penyebab negara terjebak dalam middle income trap adalah ketidakmampuan meningkatkan produktivitas setelah mencapai tingkat pendapatan menengah. Dengan kata lain, kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu Indonesia beralih dari ekonomi yang bertumpu pada konsumsi dan sumber daya alam menuju ke ekonomi yang bertumpu pada inovasi, keterampilan, dan daya saing. Transformasi inilah yang menjadi fondasi utama bagi Indonesia untuk mencapai status negara maju. Selanjutnya kebijakan moneter. Selain kebijakan fiskal, Indonesia juga membutuhkan kebijakan moneter yang mampu menciptakan stabilitas ekonomi. Menurut saya, banyak negara gagal keluar dari middle income trap bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena tidak mampu menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan moneter menjadi faktor yang sangat penting. Salah satu penyebab negara terjebak dalam middle income trap adalah ketidakmampuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi. Oleh karena itu, Bank Indonesia harus memastikan inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tidak menurun dan dunia usaha memiliki ke- kepastian dalam menjalankan kegiatan ekonominya.
Kebijakan suku bunga juga perlu diarahkan untuk mendorong investasi pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah sangat penting karena akan mempengaruhi arus investasi, perdagangan internasional, serta kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Penguatan sistem keuangan nasional juga diperlukan agar sektor perbankan mampu menyalurkan pembiayaan secara efektif kepada dunia usaha. Di era ekonomi digital saat ini, peningkatan inklusi keuangan dan digitalisasi sistem pembayaran juga menjadi faktor penting untuk memperluas aktivitas ekonomi dan meningkatkan efisiensi transaksi di seluruh lapisan masyarakat. Dampak kebijakan moneter. Keberhasilan kebijakan moneter akan menciptakan stabilitas ekonomi yang menjadi prasyarat penting bagi pembangunan jangka panjang. Inflasi yang terkendali akan menjaga daya beli masyarakat, sementara nilai tukar yang stabil akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap perekonomian Indonesia. Dalam situasi ekonomi yang stabil, perusahaan akan lebih berani melakukan ekspansi usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan melakukan investasi jangka panjang. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas sekaligus meningkatkan produktivitas nasional. Selain itu, sistem keuangan yang kuat dan inklusif akan mempermudah akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap pembiayaan sehingga aktivitas ekonomi dapat berkembang lebih cepat. Bagi Indonesia, stabilitas ekonomi bukan hanya tujuan akhir, tetapi merupakan fondasi yang memungkinkan inovasi, investasi, dan transformasi industri berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang efektif akan berperan besar dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung Indonesia untuk keluar dari middle income trap. Selanjutnya, atau yang terakhir, kebijakan utang luar negeri. Dalam pandangan saya, utang luar negeri bukanlah masalah selama digunakan secara produktif dan mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar daripada biaya yang ditanggung. Banyak negara maju juga menggunakan utang sebagai instrumen pembangunan. Yang menjadi masalah adalah ketika uang digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif dan tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas ekonomi. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa utang luar negeri digunakan untuk membiayai sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transformasi digital, dan pengembangan industri nasional. Selain itu, pemerintah juga harus menjaga rasio utang pada tingkat yang aman agar tidak membebani generasi mendatang. Ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat sumber pembiayaan domestik, pengelolaan risiko nilai tukar dan suku bunga menjadi penting karena perubahan kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran utang. Transparansi dan akuntabilitas juga harus ditingkatkan agar setiap dana pinjaman benar-benar digunakan untuk mendukung pembangunan nasional. Dampak kebijakan moneter. Apabila utang luar negeri digunakan secara produktif dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian, maka utang dapat menjadi instrumen yang mempercepat proses pembangunan nasional. Dana yang diperoleh dari utang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur strategis, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, serta mendukung pengembangan industri yang memiliki nilai tambah tinggi. Dampak jangka panjangnya ada meningkatnya kapasitas ekonomi nasional, infrastruktur yang lebih baik akan menurunkan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi usaha. Pendidikan yang lebih baik akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih kompeten, sementara pengembangan industri akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Yang terpenting adalah utang yang produktif mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan manfaat lebih besar dibandingkan beban utang yang harus dibayar. Dengan demikian, utang tidak menjadi beban pembangunan, tetapi menjadi alat untuk mempercepat transformasi ekonomi. Jika dikelola secara tepat, kebijakan utang luar negeri dapat membantu Indonesia mempercepat peningkatan produktivitas dan pertumbuhan berkelanjutan. Yang terakhir, kesimpulan. Sebagai penutup, menurut saya Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari middle income trap apabila mampu menjalankan kebijakan fiskal moneter
utang luar negeri secara terintegrasi. Kebijakan fiskal berperan dalam membangun fondasi ekonomi. Kebijakan moneter menjaga stabilitas, sedangkan kebijakan utang luar negeri mendukung pembiayaan pembangunan. Jika ketiga kebijakan tersebut berjalan dengan baik, maka Indonesia akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dan peluang yang lebih besar untuk mencapai status negara maju atau keluar dari middle income trap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.